Siang, Mbak. Oh, bisa dibantu? Saya mau cari orang yang namanya Roy. Katanya dia pernah kerja di sini. Sis, penggemarnya? Oh, bukan. Adik saya Yuli. Dia jatuh cinta dengannya. Oh, Yuli yang meninggal? Iya. Maaf, saya ikut berduka cita. Terima kasih. Jadi benar, Roy yang saya maksud itu pernah kerja di sini? Iya. Roy memang mempunyai kekuatan yang istimewa, yang bisa menaklukkan semua wanita. Tapi itu tidak dikehendakinya. Begitu banyak wanita yang ingin dicintai oleh Roy. Bayangin, kalau semua wanita yang mencintai Roy dibunuh oleh Roy, berapa banyak lagi korban yang akan jatuh. Sis, saya kesini bukan untuk mendengar pujian atas orang yang pernah membunuh adik saya. Terus terang saja, Sis. Kalau saya mesti menjelaskan lagi tentang Roy, saya sudah capek. Saya sudah banyak sekali ditanya oleh polisi-polisi. Kalau Sis kepingin lebih jelas lagi, silahkan aja tanya deh ke kantor polisi. Kasus ini merupakan kasus yang sangat serius bagi pihak kepolisian. Tapi kenapa Roy dibebaskan begitu saja? Roy memang pernah kami panggil sebagai tersangka. Tetapi hasil penyelidikan yang kami lakukan secara intensif tidak membuktikan keterlibatan dia atas kasus ini. Sidik jari yang banyak kami temukan di tubuh maupun di barang-barang almarhumah bukan sidik jari Roy. Pak, adik saya ditemukan meninggal setelah bertemu dengan dia. Yuli pernah mengajak Roy ke Jakarta untuk membuka usaha bersama, di mana Yuli sebagai pemilik modal. Dia membawa lari perhiasan ibu yang nilainya ratusan juta. Tapi ternyata Roy pergi sendiri ke Jakarta dan Yuli ditemukan meninggal. Kami pernah mempunyai senario yang lebih kurang sama dengan apa yang Anda pikirkan pada saat ini. Roy membunuh Yuli setelah berhasil membawa kabur perhiasan yang dibawanya. Yang percis. Tapi ternyata tidak terbukti. Pak, apa surat Yuli untuk saya tidak kuat untuk dijadikan bukti? Roy mengaku sudah lama ingin pindah ke Jakarta dan telah beberapa kali mengirim surat lamaran. Dia mendapat jawaban yang positif dari sebuah toko kue di Jakarta. Jawaban itu datang 4 hari sebelum mayat almarhumah ditemukan. Dan segera setelah mendapat surat jawaban itu, dia berangkat ke Jakarta. Setelah membunuh Yuli? Tidak. Jenazah Yuli ditemukan masih dalam keadaan sangat segar. Beberapa luka masih berdarah. Jadi jelas bukan jenazah yang sudah berumur 4 hari. Paling tidak terjadinya tengah malam sebelum paginya kami temukan. Dan pada saat itu Roy sudah ada di Jakarta. Kenapa Anda begitu percaya dengan cerita Roy yang sangat kebetulan? Surat lamaran, surat panggilan. Setelah kami konfirmasikan ke semua pihak, pernyataan dia terbukti benar. Lalu penyelidikan berhenti sampai di sini saja? Saudari Sarah, percayakan semuanya kepada kami. Kami akan terus berusaha. Sarah, kamu bimbang atas semua tindakan kamu. Papa betul-betul menyesal. Kalau benar berita yang menghebohkan tentang Shangri-La Plaza semua itu ulah kamu. Ulah kamu di rumah makan mewah, mengatakan pada setiap orang bahwa kamu mau diperkosa, menjebloskan seorang ke dalam tahanan. Dia pantas mendapat hukuman yang lebih berat daripada itu, Pak. Yang kamu maksud dia Roy? Iya. Dia nggak tahu bahwa Yuli punya seorang kakak yang akan membalas kematiannya. Percuma.
tindakan apapun yang akan kamu lakukan terhadap Roy tidak akan mampu menghidupkan adikmu yang sudah mati. Yuli nggak pernah mati, Pak. Dia pasti bisa lihat apa yang saya lakukan untuk dia. Masuk! Hai. Cantik sekali ya. Makasih. Jadi mana sih kok lama sekali? Iya, jalanan ini macet, Mas. Macet. Yang benar. Macet atau macet? Iya, macet. Ember. Yang benar. Ya, Halo Om Joni, iya saya sendiri. ini Renald nih. Ada apa? Ada yang mau Renald bicarain sama Om Joni. Cuman nggak enak kalau ditelepon. Kapan? Om Joni bisa sekarang ke sini. Ya makin cepat makin baik lah. Ya deh, nanti saya ke sana ya. Ya bye. Kenapa, Mas? Si Reynold itu lama-lama sih lihat dia kayak orang sakit. Hah? Bener deh. Saya sedang berpikir tentang Roy. Roy, Iya. Saya khawatir kalau selama ini kita salah menilai tentang dia. dalam hal? Pertama, saya sangat respect pada dia. Ketika secara sangat gentleman dia menyerahkan begitu saja Shangri-La Plaza. Dan dia sangat sadar bahwa dia tidak lagi berhak menduduki posisinya. Menurut saya, hanya orang yang berkepribadian istimewa yang bisa melakukan hal tersebut. Dan kedua, dan sebenarnya ini yang tidak saya sangka-sangka ya. Roy adalah seorang manajer yang sangat baik. Saya lihat ya, waktu itu pembukuan dari Shangri-La Plaza. Saya juga lihat tata tertib yang dibuat oleh Roy. Saya juga bertanya kepada orang-orang banyak, dari kepala divisi sampai ke office boy. Dan pendapat mereka tentang Roy, semua menilai dia positif. Tidak tanya pendapat mereka soal usaha perkosaan yang dia lakukan? Ya, banyak yang mengatakan tidak percaya malah. Sebagian lagi mengatakan itu cuma rekayasa. Dan sebagian lagi mengatakan mungkin saja terjadi, hanya wanitanya yang memang menghendaki diperlakukan demikian. Ya, dia memang ada karisma ya. Dan ada satu lagi yang terus saya pikirkan sampai sekarang. Om Joni sudah tahu perkembangan terakhir tentang Roy. Loh, Dia dibebaskan. Artinya, dia memang tidak bersalah kan? Dan artinya lagi bahwa dia masih berhak atas Shangri-La Plaza. Seandainya dia tidak terburu-buru menandatangani surat pernyataan yang dimintanya sendiri itu. Reynold, kamu harus ingat, mungkin saja si Roy banyak simpan uang di luar. Dan mungkin juga dia bisa mengatur dengan pihak kepolisian supaya ditahan di luar. Atau, ya nggak tahu ya. Banyak cara yang bisa dilakukan dengan banyak uang di tangan. Om Joni,
Tadinya saya juga berpikir begitu ya. Hanya saja, secara pribadi saya berusaha untuk bertemu dengan polisi, yang kebetulan itu teman SMA saya dulu. Saya tanya kepada dia, kenapa Roy dibebaskan? Dan mau tahu jawabannya apa? Roy Krishna dibebaskan karena keponakan Henny Carlina mencabut pengaduan atas diri Roy. Selamat malam, Pak. Mary, ada yang pengen saya jelasin sama kamu? Sebaiknya kita jangan bicara di sini, Pak. Oke, kita kesana aja yuk. Kayaknya sekarang ini buat ngomong kamu tuh susah banget ya. Tiap saya telepon ke kantor, pasti resepsionis kamu bilang kamu pergi. Kayaknya kamu ngindar. Kenapa, Mer? Saya tahu kamu nyimpen sesuatu. Saya cuma apa? Saya mungkin sebaiknya tidak boleh terlalu dekat dengan Bapak. Seperti yang dikatakan Pak Joni pada saya, Pak. Saya tidak mau terlibat terlalu jauh. Terlibat apa, Mer? Begini, kamu berhak bersikap apapun sama saya. Mau marah, benci, hormat sekalipun, itu hak kamu. Tapi saya cuma mohon satu. Jangan kamu meninggalkan tanda tanya di saat saya bingung kayak begini. Terus terang, Pak. Saya ngeri. Terakhir kali kita ketemu di toko roti. Saya mendengar percakapan Bapak dengan Sarah soal masalah pembunuhan. Pembunuhan apa lagi sih, Pak? Justru ini yang saya pengen jelasin sama kamu. Saya kira ini ada hubungannya dengan pertemuan saya dengan seorang gadis waktu saya di Bandung sebelum saya datang ke Jakarta. Gadis itu ditemukan mati sebelum dia berpisah dengan saya. Mary! Maaf, Pak. Saya harus buru-buru pulang. Kaget saya aja deh. Gimana kabarnya si Reynold, Mas? Kabar buruk. Hah? Apalagi nih? Ya tiba-tiba dia berbalik sikap. Maksud Mas pada kita? Pada Roy. Dia respect pada Roy. Dan sepertinya dia malah merasa bersalah karena dia merebut Shangri-La Plaza dari tangannya Roy. Karena Roy tidak bersalah. Terus si Roy udah ke pengadilan? Belum. Malah si Sarah mencabut pengaduannya. Ya udah deh, Mas. Nggak usah khawatir. Karena itu bukan masalah kita. Bukan masalah kita gimana? Saya justru berharap si Reynold makin benci dan memusuhi si Roy. Sampai dia bisa membunuh si Roy. Reynold masuk penjara, kita bisa menguasai Shangri-La Plaza. Itu skenario yang saya dari dulu susun. Terjadinya apa sekarang? Buyar. Jangankan ingat kematian ibunya. Malah si Roy dipuji habis-habis di depan saya. Bagaimana itu? Saya kan udah bilang, semuanya bisa diatur, Mas. Caranya? Kenapa kita mesti
pusing mikirin cara supaya si Reynold masuk penjara. Kita singkirin aja dia. Beres kan? Sarah. 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 Mau kemana kamu, Sarah? Mau kemana-mana? Jangan lupa, besok kamu ikut saya. Mau ngapain? Ada meeting sama bapaknya Roni. Emangnya saya mesti ikut? Pokoknya kamu ikut. Harry! Harry, tunggu. Apa sih maksud kamu bawa saya? Kita semua harus terlibat bisnis keluarga. Kamu pikir buat apa papa kirim kamu ke luar negeri? Kalau bukan buat ngejalanin perusahaan kita, hah? Kenapa baru ngomong sekarang? Dulu waktu usaha kita lagi jaya-jayanya, kamu maksain diri masuk. Saya mau bantu, kamu bilang sama papa, saya nggak pantas ikut-ikutan. Sekarang setelah semua kamu kacauin, utang numpuk di mana-mana. Enak aja kamu bilang semuanya harus terlibat. Kamu jangan merasa yang paling hebat di sini ya. Dan kamu yang jangan merasa sok kuasa. Setelah Yuli apa sekarang giliran saya yang harus jadi korban? Tunggu. Jangan sekali-sekali kamu hubungin kesalahan saya dengan kematian Yuli, ngerti? Oh, jadi kamu sekarang belum merasa bersalah? Oke, sekarang kamu mau apa? Saya cuma mau kamu besok ikut saya. Apa sih susahnya? Tugas saya ngapain? Oh, duduk di tengah-tengah Roni dan bapaknya pakai rok mini? Atau nggak pakai hot pants kali ya? Atau sesuatu yang terbuka gitu? Biar mereka semua pada melotot dan utang-utang kamu pada lunas. Tapi itu kan yang kamu mau? Kamu. Kenapa sih nggak terus terang aja? Kamu pengen kan saya dekat sama Roni? Atau kenapa nggak sekalian kawin aja sama dia? Saya nggak marah kok kalau memang itu yang kamu mau. Benar juga ya, yang kamu bilang tadi. Apa sih susahnya? Mau kemana kamu? Saya ini ada petugas dari pimpinan perusahaan. Saya mau meeting, membahas masalah utang-utang perusahaan kita. Di kantor orang tua Roni? Kenapa, Pak? Kamu serius soal yang kemarin? Soal yang mana? Kamu mau kawin sama Roni? Kalau iya, emangnya kenapa, Pak? Jangan, Sarah. Papa nggak usah pusing deh mikirin soal itu. Saya kan udah gede. Saya justru mau kasih pelajaran sama Harry. Saya mau bilang bahwa saya bersedia kawin dengan Roni, asal mereka berdua mau berhenti main judi. Sore, Pak. Kemana aja kamu, Mer? Enggak, saya nggak kemana-mana. Jadi selama ini? Saya manusia biasa, Pak. Yang punya rasa takut. Selama ini di benak saya kepikiran, gadis-gadis yang dekat dengan Bapak bernasib tragis. Saya khawatir, lama-lama saya bernasib sama, Pak. Kalau yang kamu maksud wanita-wanita itu Ibu Mita Kasidi dan gadis Bandung yang saya pernah cerita kamu namanya Yuli, itu berarti semuanya dua. Tapi saya nggak bilang cuma dua. Tapi tolong, kamu jangan berpikir terlalu jauh. Ayo Mer, masuk. Saya berusaha untuk tidak khawatir, Pak. Tapi perasaan saya mengatakan setelah ada yang pertama dan kedua, tidak ada kemungkinan untuk ada yang ketiga. Kok kamu berani nemuin saya? Karena saya tidak mau terjebak oleh pikiran buruk saya sendiri, Pak. Saya kemari juga untuk minta maaf.
karena harus menambah beban pikiran Pak Roy. Saya pasti maafin, Mer. Tapi yang bikin saya nyesel, saya udah bikin kamu ketakutan. Lagian saya juga berharap kemungkinan akhirnya akan terjadi, Pak. Kemungkinan apa? Ya, setelah korban pertama dan kedua, Bapak akan mendapat kebahagiaan pada yang ketiga. Mer, saya... Tapi yang jelas, kemungkinan yang ketiga itu bukan saya. Udahlah, kita mikirin yang pasti-pasti aja. Kebanyakan ngayal malah ngebebanin perasaan kita. Lagian saya kesini juga membawa berita yang lebih pasti, Pak. Berita apa? Ya, besok atau sebentar lagi, Bapak akan kedatangan tamu istimewa. Siapa? Saya Renal, putranya Ibu Mita. Oh, iya. Maaf saya agak lupa. Saya sering lihat Anda di koran. Kita ada waktu untuk bicara-bicara gitu. Kapan? Saya di sini sampai jam 7 malam. Gimana kalau nanti jam 8 kita bisa ketemu di Cafe Bianca? Oke. Begini, persoalannya sebenarnya sederhana aja, Bung Roy. Bahwa saya tidak mampu untuk memimpin Shangri-La Plaza. Memimpin perusahaan sebesar itu ternyata tidak segampang yang saya pikirkan dulu. Ya, saya menyerah. Apa nggak terlalu cepat Anda ngambil keputusan? Saya rasa malu udah terlambat, Bu. Saat ini kondisi Shangri-La Plaza sudah merosot sampai posisi yang paling buruk. Ya, saya sadar sepenuhnya bahwa itu semua adalah kesalahan saya. Saya terbiasa hidup sebagai pemegang saham yang tinggal terima pembagian keuntungan tanpa bekerja apa-apa. Dan saya juga tidak terbiasa memimpin, bahkan pada organisasi sekecil apapun. Makanya saya datang ke sini untuk memohon kesediaan Bung Roy untuk kembali bergabung bersama kita. Tempat Anda yang benar adalah di Shangri-La Plaza, Bu. Kenapa harus saya? Ya jelas Anda telah terbukti mampu. Sekarang ini sukses seseorang nggak cuma ditentuin dari mampu atau nggak mampu, Bung Renal. Tapi lebih pada suka apa enggak. Tolong lupain aja lah yang kemarin, Bu. Waktu itu Anda keluar dari Shangri-La Plaza karena tersangkut pasal-pasal yang diamanahkan oleh almarhumah ibu saya. Dan itu sudah saya anggap selesai semuanya. Jadi, Anda saya ajak bergabung kembali, tentunya saja dengan perjanjian yang baru lagi, Bu. Begini, Bung Renal. Persoalan akan lebih gampang kalau waktu itu saya benar-benar melakukan pelecehan atau skandal dengan wanita lain. Taruhlah, saya melakukan kesalahan. Saya dikeluarkan, dan sekarang Anda mengajak saya kembali lagi ke Shangri-La Plaza. Dan saya terima. Selesaikan perkara. Tapi celakanya, sampai detik ini saya nggak merasa melakukan skandal dengan wanita manapun. Skandal itu dibuat hanya untuk menjebak saya. Saya datang ke sini bukan untuk memperdebatkan kebenaran tentang skandal itu, Bu. Bagi saya itu penting. Sebab waktu itu saya dijebak. Berarti ada orang-orang yang sengaja ingin menyingkirkan saya dari Shangri-La Plaza dan nggak senang kalau saya memimpin Shangri-La Plaza. Dan sekarang saya harus kembali ke Shangri-La Plaza. Saya harus tahu dulu siapa mereka dan apa motif mereka melakukan ini semua. Apa nggak terlalu jauh Anda berprasangka? Saya rasa enggak. Maksud saya, kenapa nggak yang namanya skandal atau apapun yang Anda katakan itu, ya kita anggap aja lah sebagai suatu hal yang, ya udahlah kita lupain aja. Dan sekarang kita bangun lagi suatu hal yang baru. Anda bisa aja ngelakuinnya karena bagi Anda nggak berisiko apa-apa, Bung Renal. Tapi saya lain. Terus terang saya merasa terancam kalau saya kembali ke Shangri-La Plaza. Wanita yang saya kenal bernama Sarah benar-benar berusaha ingin menghancurkan saya. Saya nggak tahu siapa dia dan untuk siapa dia bekerja. Oke lah, dia mengaku dia bekerja sendiri. Tapi apa begitu aja saya harus percaya? Siapapun wanita itu, yang jelas dia bukan bagian dari kami. Mudah-mudahan begitu. Tapi nggak begitu aja saya bisa.
dengan mudah menerima tawaran Anda, Bung Reno. Apa yang kamu omongin sama si Roni kemarin? Banyak yang saya omongin, saya nggak ingat satu-satu. Kenapa kamu ngomongin masalah judi dan perkawinan? Itu nggak ada urusan, tahu? Oh, keberatan? Roni aja mau berhenti judi asal saya mau nikah sama dia. Benar, Her. Mulai sekarang, saya sudah berhenti main judi. Saya tidak akan main judi dengan kamu lagi, Her. Bahkan dengan siapapun. Kalau saya tahan selama setahun, tidak bermain judi lagi. Tahun depan, saya menjadi suami Sarah. Tahun dari sekarang, kamu bakal jadi istri Roni. Jangan ketawa kamu, Sarah. Roni kelihatan serius. Lihat tuh Harry. Di kamarnya saja. Biasanya jam segini dia sudah ngabur ke rumah Roni. Pak, 1 tahun kan lama. Banyak hal yang bisa terjadi. Bagaimana dengan Roy? Emangnya ada apa dengan Roy? Maksud Papa, kamu belum banyak bercerita tentang dia. Saya cuma ketemu dia beberapa kali. Hanya beberapa kali dalam setahun. Persisnya saya nggak ingat. Tapi saya akan berusaha menghancurkan hidupnya dia. Seperti dia telah menghancurkan hidupnya Yuli. Caranya? Mulanya saya nggak ada rencana apa-apa. Tapi suatu hari secara kebetulan saya membaca sebuah dokumen rahasia. Dokumen macam apa itu? Dokumen itu berisi semacam kontrak kerja antara Roy dan Mita Cassidy, pemilik Shangri-La Plaza yang meninggal karena kecelakaan itu. Isinya agak aneh. Di dalam surat itu disebut kalau Roy terlibat skandal atau pelecehan terhadap wanita, dia akan kehilangan semua haknya atas Shangri-La Plaza. Lalu kamu berbuat seolah-olah Roy berbuat skandal. Kalau begitu, betul semua cerita-cerita tentang pemerkosaan adalah sandiwara kamu. Tante Henny tahu ini. Tante Henny nggak tahu kalau Yuli meninggal karena dibunuh. Saya cuma bilang Yuli meninggal karena sakit. Setelah misi kamu berhasil, kamu puas. Roy sudah tersingkir dari Shangri-La Plaza. Semua orang menganggap Roy sebagai pemerkosa. Lalu apa? Papa melihat kamu lebih banyak kehilangan daripada keberhasilan. Maksud Papa? Ya, sementara kamu mengejar-ngejar Roy sebagai pembunuhnya, jangan-jangan kamu malah jatuh cinta sama Roy. Pa, saya nggak suka sama dia. Jangan bohongi Papa. Pa, mana mungkin saya jatuh cinta sama orang yang telah membunuh adik saya? Bagaimana kalau ternyata Roy ini bukan pelakunya? Ada apa, Pak? Mary, kamu kenal baik sama Roy? Maksud Bapak? Ya, deket gitu sama dia. Ya, sama aja seperti saya kenal dengan Bapak. Tapi kamu kan lebih kenal dia daripada saya. Emangnya kenapa, Pak? Kamu duduk dulu deh. Selamat siang, Tante. Selamat siang. Mary.
Mau pesen apa? Atau ada keperluan dengan Roy? Roy nggak masuk ya, Tante? Tengoklah dia, Mer. Dia sedang sakit di rumah. Sakit apa, Tante? Nggak tahu tuh. Tante rasa karena pikiran. Belakangan ini Tante lihat dia sering melamun. Mungkin Mary bisa menolongnya. Ya, Tante. Mary. Selamat siang, Pak. Masuk. Duduk, Nom. Makasih, Pak. Sakit apa, Pak? Cuma flu. Minum obat juga besok sembuh. Jangan meremehkan penyakit ringan, Pak. Tapi juga jangan buat yang ringan, jadi berat. Tapi kalau sekedar flu sih bisa dapat disembuhkan. Tapi kalau yang lain? Maksud kamu? Ya, pikiran barangkali. Kamu, Mer. Tapi bener kan? Apa yang harus saya pikirin? Yang seperti ini yang buat Bapak sakit. Bapak tuh seolah-olah nggak ada apa-apa, padahal perasaan Bapak memendam sesuatu. Mendam apa? Ya, kerinduan pada Sarah. Mary, bagi saya Sarah tetap pertanyaan yang sangat besar. Ya, makanya cari dia, temui. Hanya dengan begitu Bapak tidak akan lagi bertanya-tanya lagi. Buat apa? Segala sesuatunya udah jelas. Oke, taruhlah tuduhan yang dilontarkan ke saya emang keliru. Setelah itu apa? Kamu lihat kondisi saya sekarang udah kayak apa? Maksud Bapak? Bapak merasa tidak seimbang lagi berdampingan dengan Sarah? Terus terang saya minder, Mer. Kenapa Bapak mesti minder? Karena kondisi Bapak yang sekarang. Kalau itu sih masalahnya, saya rasa Bapak dapat mengatasi. Karena Bapak masih punya kesempatan. Kenapa Bapak tidak terima saja tawaran Renault untuk kembali ke Shangri-La Plaza, Pak? Saya bisa mempertimbangkan tawaran Renault. Tapi saya harus ketemu Sarah dulu. Segala sesuatunya harus jelas. Saya rasa Renault akan senang kalau Bapak kembali lagi ke Shangri-La Plaza. Mudah-mudahan, Mer. Oke, Pak. Saya permisi pulang dulu ya. Sampaikan salam saya ya, Pak, pada Sarah. Saya akan sampaikan kalau saya ketemu Sarah. Cepat sembuh ya, Pak. Makasih. Besok saya udah masuk lagi kok. Oh ya. Mari, Pak. Kopinya mau tambah, Pak? Enggak. Maaf, Pak. Bapak dari Bandung? Emang kenapa? Enggak. Kayaknya saya punya teman mukanya mirip Bapak. Tapi mungkin saya yang salah. Maaf, Pak. Halo? Mau bicara dengan siapa? Sebentar ya. Roy, ada telepon. Halo? Ini Mary, Pak. Oh, Mary. Kenapa, Mer? Gimana, Pak? Udah baikan? Siapa yang sakit? Ah, Bapak bisa aja nih. Udah sembuh kok. Berkat kedatangan kamu kemarin. Pak, nggak ganggu nih. Oh, nggak apa-apa. Makasih loh ya. Ya. Mari, Pak. Selamat siang. Yuk.